Bismillahirrohmanirrohim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Kali ini, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah Pesona 13, kasus mutilasi sulit terpecahkan. Tapi, sebelum lanjut ke cerita atau ke kisah, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Pada tahun 1981 silam, tepatnya tanggal 23 November, dua orang satpam di PT Garuda Motor menemukan dua kardus tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. Tepatnya di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Awalnya, keberadaan kedua kardus itu tidak terlalu mencurigakan, tapi lama-lama kedua satpam tersebut merasa terganggu dan curiga dengan bau busuk dari dalam kardus. Meski curiga, keduanya tidak berani langsung memeriksa isi kardus itu. Salah-salah akan menjadi bumerang. Kedua satpam itu lantas berjalan menuju ke pos polisi di persimpangan yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Sayangnya, karena kondisi lalu lintas yang ramai, polisi yang sedang berjaga tidak langsung menangani atau menanggapi laporan kedua satpam itu. Ya, waktu itu kondisi jalan sedang di puncak kemacetan, sehingga polisi yang bertugas lebih baik mengutamakan mengurai arus lalu lintas terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, ada dua orang gelandangan yang mengais-ngais sampah di sekitar PT Garuda Motor. Keduanya berniat untuk mengambil kardus itu lalu dijual ke penada. Ketika akan diambil kardus itu, terasa berat. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk membuka kardus dan membongkar isinya. Dan ternyata, isinya mungkin tidak akan pernah hilang dari otak mereka selamanya. Awalnya, mereka melihat ada sebuah kepala manusia dan 12 potong tulang belulang. Sementara satu kardus lainnya berisi 180 potongan daging dan isi perut manusia. Saat itu, kasus mutilasi belum terlalu populer bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaku mengeksekusi korbannya dengan begitu kejam. Kasus ini diyakini sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia yang mencuat ke publik dan menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku lain setelahnya. Karena terjadi di Jalan Setiabudi, kasus ini dikenal juga dengan nama mutilasi Setiabudi 1981 atau Setiabudi 13 yang merujuk pada 13 potongan tubuh korban atau Pesona 13. Potongan-potongan tubuh itu lalu segera dibawa ke RSCM untuk diautopsi oleh dokter ahli forensik, yaitu Dr. Mun'im Idris. Dalam pemeriksaannya, Mun'im lalu menyusun potongan-potongan itu hingga menjadi satu jasad utuh atau nyaris utuh, karena bagian anus, kandung kemih, dan pankreas korban hilang. Semuanya dapat disusun menjadi jasad manusia. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong jasad korban secara sistematik, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Tulis Mun'im dalam bukunya di Indonesia X-Files. Melalui jasad yang sudah disusun itu, Mun'im bisa mengungkapkan profil korban. Korban adalah seorang pria yang menderita penyakit fimosis atau lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Kisaran usianya 18-21 tahun, tinggi badan 165 cm, tegap dan agak gemuk. Korban juga memiliki ciri-ciri khusus berupa beberapa tahi lalat
di tubuhnya. Berdasarkan tanda-tanda forensik korban, Munim menduga proses mutilasi berlangsung pada 21 November malam hingga dini hari berikutnya. Pembunuhan ini jelas bukan dilakukan oleh orang biasa, sebab potongan begitu rapi dan mengerat tulang dengan bersih juga bukanlah hal mudah. Paling tidak, diperlukan lebih dari 2 orang untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu yang begitu singkat. Sebagai gambaran, bagi sebuah tim forensik profesional yang sudah terlatih sekalipun, butuh waktu lebih dari 2 jam untuk sekedar membedah mayat, sementara pelaku diduga hanya membutuhkan waktu 3-4 jam. Mengerat tulang dan mengelupas mayat itu bukan hal yang mudah, tutur Munim. Nah, misteriusnya seluruh bagian tubuh yang biasanya digunakan untuk proses identifikasi pada korban masih utuh. Untuk ukuran kasus mutilasi ini cukup aneh. Uniknya, wajah tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong. Paruh hati lipa masih utuh. Kata Munim di acara Mata Najwa tema X-File. Umumnya, pelaku pembunuhan akan memotong-motong korbannya sebagai salah satu cara untuk menghilangkan identitas korban, sehingga kejahatan yang dilakukan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Cara yang paling umum biasanya adalah dengan melenyapkan bagian kepala untuk mencegah pengenalan visual korban serta kaki dan tangan untuk mengaburkan pola sidik jari. Banyak juga yang akhirnya pelaku memilih menghancurkan bagian-bagian tubuh itu agar tidak bisa dikenali lagi. Namun di kasus ini, seluruh bagian tubuh korban yang umumnya dilenyapkan oleh pelaku justru menjadi satu-satunya yang utuh. Semuanya masih utuh dan terkesan sengaja tidak diapa-apakan, seolah-olah pelaku ini ingin menantang, "Ini loh korbanku." Meski sangat aneh dan memang sulit untuk memahami motivasi pelaku melakukan ini, tapi tanda-tanda vital itu dianggap sebagai bukti yang sangat membantu. Dengan segera, pihak kepolisian langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarkan seluas-luasnya. Bahkan saat itu media mengekspos kasus ini besar-besaran. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun informasi yang masuk soal identitas korban. Tidak pernah ada keluarga, kerabat, ataupun rekan yang mengaku kenal atau paling tidak sempat melihat korban. Tapi anehnya, sidik jari ada, mukanya ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang, ucap Munim. Hingga 38 tahun kemudian, kasus ini masih belum juga terpecahkan. Tidak pernah ada yang bisa menunjukkan siapa pembunuh kejam ini dan siapa sebenarnya korban Setiabudi di tahun 1981 ini.